Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Oracle Kuno. Kami menyingkap lembaran emas sejarah Islam, dari wahyu di gurun hingga lahirnya imperium ilmu pengetahuan. Bagaimana para ulama, pahlawan, dan ilmuwan muslim meletakkan dasar bagi sains, filsafat, dan seni modern. Ini bukan sekadar masa lalu, tapi perjalanan untuk memahami akar kecemerlangan. Jika Anda siap menghargai warisan dan menemukan kembali identitas, subscribe sekarang. Mari kita bedah hikmah peradaban Islam yang luar biasa ini. Di balik langit yang tampak hening, di balik cakrawala yang kita sangka kosong, sesungguhnya ada rahasia besar yang tersembunyi. Sebuah sistem dimensi yang tak bisa dilihat oleh mata telanjang kita, namun keberadaannya sangat nyata bagi mereka yang memahami petunjuk agung Al-Quran. Kali ini, kita akan membuka satu persatu pintu-pintu rahasia itu, menelusuri perjalanan antar dimensi, bahkan antar bintang. Dalam terang wahyu ilahi, bukan sekadar imajinasi fiksi belaka, kita akan menyelami kisah paling misterius dalam sejarah kenabian, perjalanan agung Nabi Musa dan Khidir alaihissalam. Kita akan membedahnya dengan analogi-analogi sederhana yang didukung oleh ilmu sains modern, khususnya logika dimensi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk nyata dalam surah Al-A'raf ayat ke-27, di mana Dia mengungkapkan bahwa sesungguhnya setan dan kaumnya dapat melihat kita dari tempat yang tak bisa kita lihat. Ayat ini menimbulkan pertanyaan fundamental. Apakah ada lapisan realitas lain yang sedang berlangsung di sekitar kita? Apakah jin, setan, bahkan para malaikat beroperasi di dimensi yang berbeda dari dimensi manusia? Dan mungkinkah ada manusia yang pernah melintasi batas-batas dimensi tersebut? Lapisan-lapisan realitas dan teori dimensi. Pernahkah kita bertanya, mengapa kita tidak bisa melihat jin? Mengapa setan bisa mengamati kita, tetapi kita tidak bisa mengamati mereka? Allah telah menjawabnya dengan jelas dalam Al-Quran. Sesungguhnya Dia dan kaumnya melihat kalian dari arah yang tidak bisa kalian lihat. Di balik dunia fisik yang kita sentuh dan lihat setiap hari, ada dunia lain. Sebuah semesta yang tersusun dari lapisan-lapisan dimensi yang tak terjamah oleh mata kita, namun memiliki dasar logika kuat, baik dalam wahyu maupun dalam sains. Di dunia yang tampak ini, kita hidup dalam 3 dimensi ruang, panjang, lebar, dan tinggi. Semua aktivitas kita berjalan, duduk, mendaki tangga adalah interaksi kita dengan ruang 3 dimensi ini. Namun, realitas semesta tidak sesederhana itu. Dalam dunia fisika modern, khususnya dalam kerangka teori yang disebut Amsieri, sebuah pengembangan dari superstring teori, para ilmuwan meyakini bahwa alam semesta ini mungkin tersusun dari 11 dimensi. Superstring theory sendiri adalah kerangka fisika teoritis yang berupaya menyatukan semua gaya fundamental alam semesta dalam satu penjelasan tunggal. Mari kita ilustrasikan lapisan dimensi ini untuk memahaminya. 0 dimensi, 0D. Bayangkan, sebuah titik. Ia tidak memiliki panjang, lebar, atau tinggi. Ia hanya keberadaan tanpa arah. Ini adalah 0 dimensi. 1 dimensi, 1D. Saat titik itu bergerak, terbentuklah sebuah garis. Kini, kita punya 1 dimensi. Panjang. Makhluk yang hidup dalam dunia 1 dimensi ini hanya bisa bergerak maju atau mundur. Sebagai analogi, bayangkan seekor cacing kecil yang hidup terperangkap dalam sebuah sedotan. Ia hanya bisa bergerak ke depan atau ke belakang. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ada ruang tak terbatas di luar sedotan itu. 2 dimensi, 2D garis itu kita geser ke samping, dan kita masuk ke 2 dimensi, panjang dan lebar. Contohnya adalah selembar kertas atau layar ponsel kita. Segala sesuatu di dalamnya hanya bisa bergerak ke kiri, kanan, atas, dan bawah, tetapi tidak bisa keluar dari layar. Makhluk 2 dimensi tidak akan pernah tahu seperti apa sebuah kedalaman tinggi itu. 3 dimensi, 3D. Inilah dimensi yang kita tinggali. Panjang, lebar, dan tinggi. Kita bisa naik turun tangga atau melempar benda ke udara. Namun, disinilah letak kunci pemahaman kita tentang realitas lain. Kita sebagai makhluk 3 dimensi dapat melihat dan mengamati dunia 2 dimensi dari luar. Kita bisa menyentuh, mengubah, atau bahkan menembus dunia 2 dimensi itu tanpa sedikit pun bisa mereka pahami atau rasakan. Maka, para ilmuwan berteori bahwa makhluk dari dimensi yang lebih tinggi juga bisa melihat dan berinteraksi dengan kita dari sudut yang tak bisa kita rasakan. Dan inilah yang ditegaskan kembali oleh Al-Quran. Sesungguhnya Dia setan dan kaumnya melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Surah Al-A'raf 27. Lalu, mengapa kita tidak bisa merasakan dimensi keempat, kelima, dan seterusnya? Menurut fisika relativitas khusus Einstein, dimensi keempat adalah waktu. Kita hidup di dalamnya, tetapi kita tidak bisa memanipulasinya. Kita hanya bergerak maju, tanpa bisa kembali ke masa lalu,
atau melompat ke masa depan. Dimensi kelima, keenam, hingga ke-11 diperkirakan adalah ruang-ruang kemungkinan, di mana semua versi realitas yang mungkin bisa eksis bersamaan, namun semua ini hanya bisa dibayangkan secara matematis. Otak manusia terbatas, hanya mampu memproses 3 dimensi secara penuh. Sama seperti makhluk 2 dimensi tidak bisa memahami kita pun tidak bisa memahami mereka yang hidup atau beroperasi dalam dimensi yang lebih tinggi. Al-Quran memberi petunjuk itu. Setan, jin, malaikat, ruh, dan bahkan Khidir seorang hamba Allah yang unik mungkin hidup atau beroperasi dalam dimensi yang lebih tinggi ini, yang hanya bisa kita bayangkan namun tidak bisa kita jangkau. Inilah mengapa pertemuan antara Nabi Musa dan Khidir bukanlah sekadar pertemuan spiritual, melainkan juga sebuah pertemuan yang mungkin bersifat interdimensional. Perjalanan menuju pertemuan 2 lautan. Kisah ini dimulai kembali ke masa lalu, di saat Musa alaihissalam baru saja membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Laut telah terbelah, dan Firaun serta bala tentaranya telah binasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa suatu ketika Musa pernah berdiri dan berkhotbah kepada Bani Israel. Kemudian ada yang bertanya, siapa orang yang paling berilmu? Musa menjawab, saya. Maka Allah menegurnya, karena ia tidak mengembalikan jawaban itu kepada Allah. Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba di pertemuan 2 lautan yang lebih berilmu darimu. Ini adalah ujian bagi Musa. Ia lupa menyandarkan ilmu kepada Zat yang Maha Mengetahui. Allah menegurnya bukan dengan murka, tetapi dengan mengabarkan adanya seorang hamba yang memiliki ilmu khusus, yang kini berada di tempat yang disebut pertemuan 2 lautan. Pertemuan 2 lautan adalah sebuah titik di bumi yang misterinya belum terpecahkan hingga hari ini. Sebagian ulama menyebutkan itu adalah wilayah geografis tertentu, seperti wilayah antara Laut Tengah Timur dan Teluk Akabah. Namun, ada pula pendapat kuat yang menyatakan bahwa pertemuan 2 lautan itu bukan sekadar geografis, melainkan juga bersifat metafisik. Sebuah tempat di mana 2 dunia atau 2 realitas bersinggungan. Musa tidak bertanya siapa hamba itu, melainkan bagaimana cara ia bisa menemuinya. Maka, dimulailah perjalanan menuju dimensi keilmuan yang lebih tinggi. Sebuah ekspedisi lintas ruang, waktu, dan bahkan kemungkinan lintas realitas. Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-60, Allah menyebutkan kata Fatah yang menyertai Musa. Banyak ulama menyepakati bahwa ia adalah Yusha bin Nun, murid muda Nabi Musa. Namun, kata ini juga mengandung makna pemuda, pelayan, atau murid spiritual. Fakta sejarah mendokumentasikan bahwa Khidir disebut hidup sezaman dengan Zulkarnain. Bahkan, ada yang menyebutkan Zulkarnain adalah sepupu Khidir. Mereka sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini berarti, ketika Musa bertemu dengan Khidir, Khidir telah hidup ratusan tahun sebelumnya. Apakah ini berarti Khidir berada dalam dimensi waktu yang berbeda, di mana ia tidak terikat oleh laju waktu seperti kita, mukjizat ikan dan portal interdimensional? Tanda dimulainya pergeseran dimensi ini terjadi ketika Musa dan Yusha bin Nun sampai di pertemuan 2 laut. Allah berfirman, maka tatkala mereka sampai ke pertemuan 2 laut, mereka lupa ikan mereka. Lalu ikan itu mengambil jalannya ke laut itu dengan cara yang ajaib. Inilah awal dari peristiwa luar biasa. Mereka membawa bekal sederhana, yaitu roti dan seekor ikan yang telah dipanggang. Namun, terjadi sesuatu yang melampaui hukum alam. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Bahr Al-Madid, dijelaskan bahwa di tempat mereka beristirahat, dekat dengan mata air yang disebut Ainul Hayat atau mata air kehidupan, kabut sejuk dari mata air itu menyentuh keranjang yang berisi ikan. Dengan izin Allah, ikan yang telah dimasak itu hidup kembali. Ikan itu meloncat ke laut dan berenang, meninggalkan jalur seperti dimensi terowongan di dalam air. Secara ilmu pengetahuan modern, tidak ada skenario biologis di mana jaringan mati dan termasak dapat hidup kembali. Namun, jika merujuk pada tafsir yang mengatakan bahwa penyebabnya adalah Ainul Hayat, maka peristiwa ini masuk dalam kategori mukjizat atau campur tangan langsung dari Allah. Sebagaimana yang telah terjadi dalam kisah Ashabul Kahfi, burung yang dihidupkan oleh Nabi Isa atas izin Allah, atau Nabi Haskil yang menghidupkan ribuan tulang belulang manusia. Kebangkitan makhluk mati bukanlah mitos, melainkan realitas dalam sistem dimensi yang dikuasai penuh oleh Sang Maha Pencipta. Pertanyaan ilmiah kedua yang muncul adalah, bagaimana ikan bisa menciptakan jalur terowongan dalam air, dan jalur itu tetap terbuka? Secara hukum fisika, air bersifat cair dan tidak bisa membentuk lorong permanen. Laut seharusnya langsung menutup kembali jika ada sesuatu masuk ke dalamnya. Namun,
Allah menjelaskan bahwa air tersebut menjadi seperti terowongan. Peristiwa ini sangat mirip dengan kisah pembelahan laut oleh Nabi Musa saat melintasi Laut Merah bersama Bani Israel. Air terbelah membentuk jalan. Ini bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan perwujudan dimensi yang berbeda, di mana hukum alam digantikan oleh hukum ketetapan ilahi. Inilah momen kunci di mana logika dimensi mulai berperan. Jalur yang tercipta oleh ikan bukan hanya arah fisik, melainkan juga sebuah penanda interdimensional. Dalam dunia fisika teoretis, khususnya teori string dan M-theory, ada spekulasi tentang dimensi spasial keempat dan kelima sebagai jalur-jalur energi atau portal yang menghubungkan dua titik berbeda dalam ruang dan waktu. Maka, ketika ikan membelah air dan menciptakan terowongan, itu mungkin bukan sekadar jalur dalam air, melainkan sebuah portal menuju dimensi lain. Musa kemudian berkata kepada Yusa, "Bawakan makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan ini." Surah Al-Kahfi 62. Menariknya, kelelahan Musa justru terjadi setelah mereka melewati tempat Khidir, bukan sebelumnya. Kenapa? Karena ketika seseorang bergeser dari satu dimensi ke dimensi lain, ada perubahan energi, waktu, bahkan gravitasi. Kelelahan yang tak biasa itu bisa jadi pertanda bahwa mereka telah menembus ambang batas realitas. Dalam catatan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa jejak ikan itu tetap terlihat jelas hingga Musa kembali. Artinya, dimensi itu tidak tertutup kembali secara langsung. Musa pun berkata, "Inilah tempat yang kita cari." Mereka menelusuri kembali jejak langkah mereka, dan disitulah mereka bertemu dengan seorang hamba Allah yang telah dianugerahi rahmat dan ilmu langsung dari sisinya. Da'yalah Khidir, sosok misterius yang namanya berasal dari akar kata Hodro, yang berarti hijau. Menurut hadis dari Abu Hurairah riwayat Bukhari, ia disebut Khidir karena tanah yang kering menjadi hijau di bawah tempat duduknya. Beberapa akademisi sains teoretis di dunia barat, seperti Brian Greene dan Edward Whitney, memperkenalkan konsep dimensi keenam dan wormhole lubang cacing sebagai jalur antar realitas alternatif dalam M-theory dan string theory. Beberapa mengaitkan cerita Khidir dengan ide-ide tersebut. Teori pertama menyebut Musa dan Yusye melewati portal ikan menuju alam Khidir. Teori kedua menyebut Khidir melintas ke alam manusia. Yang pasti, terjadi sebuah perjalanan lintas dimensi. Dalam pandangan fisika teoretis, makhluk berdimensi keenam dikatakan bisa melihat masa depan dunia tiga dimensi kita. Kita tahu bahwa Khidir, dengan izin Allah, memang mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Ini ditunjukkan nanti dalam 3 peristiwa yang akan kita bahas. 3 ujian kesabaran dan hikmah ketika Nabi Musa, seorang Rasul Ulul Azmi, bertemu Khidir. Ia meminta izin untuk belajar. "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku sebagian petunjuk yang telah diajarkan kepadamu?" Surah Al-Kahfi 66. Inilah adab seorang nabi, tidak malu belajar dari yang diberi ilmu khusus, meskipun ia bukan seorang rasul. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Khidir mengambil perumpamaan seekor burung yang meminum setetes air dari lautan, lalu berkata, "Ilmuku dan ilmumu dibanding ilmu Allah tidak lebih dari air di paruh burung itu dibanding lautan." Namun, Khidir memberi syarat tegas, "Engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Jangan bertanya sampai aku sendiri yang menjelaskannya." Surah Al-Kahfi 70. Keduanya berangkat menuju 3 peristiwa yang akan menguji kesabaran, adab, dan hikmah yang melampaui logika syariat. Peristiwa pertama melubangi perahu mereka tiba di tepi sungai dan menaiki sebuah perahu. Para pemilik kapal yang mengenali Khidir membiarkan mereka naik tanpa bayaran. Namun, di tengah pelayaran, Musa melihat Khidir mengambil kapak dan melubangi papan kapal itu. Dengan terkejut, Musa berkata, "Apakah engkau melubangi perahu ini agar para penumpangnya tenggelam? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang berat." Surah Al-Kahfi 71. Khidir pun menjawab, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku?" Musa menjawab penuh penyesalan dan meminta maaf, dan Rasulullah SAW bersabda bahwa kelupaan Musa saat itu adalah benar-benar tanpa sengaja. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, peristiwa kedua membunuh anak muda setelah turun dari kapal. Mereka berjalan dan melihat anak-anak sedang bermain. Khidir mendekati salah satu dari mereka dan membunuhnya. Musa pun berkata, "Apakah engkau membunuh jiwa yang suci, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh ini adalah perbuatan yang mungkar." Surah Al-Kahfi 74. Khidir kembali mengingatkan, dan Musa menjawab, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan izinkan aku menyertaimu. Sungguh aku telah cukup diberi maaf olehmu." Ini adalah permintaan maaf sekaligus janji, menandakan bahwa Musa menyadari batas kesabarannya telah mencapai ambang batas. Peristiwa ketiga
Memperbaiki tembok selanjutnya, mereka masuk ke sebuah desa yang penduduknya sangat kasar. Tidak ada satupun yang menyambut mereka atau menawarkan air dan makanan. Namun Khidir malah memperbaiki sebuah tembok yang nyaris roboh. Musa berkata, "Kenapa tidak minta upah saja? Padahal mereka adalah penduduk yang pelit dan tidak ramah." Khidir pun menjawab bahwa inilah akhir perjalanan mereka. Penjelasan yang mengungkap rahasia ilahi mengenai perahu. Perahu itu milik orang miskin. Di depan mereka ada seorang raja zalim yang merampas semua perahu yang bagus. Khidir membuat sedikit cacat pada perahu itu agar raja tersebut tidak mengambilnya. Dan setelah itu, mereka bisa memperbaikinya sendiri. Perbaikan kecil di masa depan jauh lebih ringan daripada kerugian total di masa kini. Menjenai anak-anak yang dibunuh itu, kelak akan membuat kedua orang tuanya yang beriman ke dalam kekufuran. Allah, dengan ilmunya yang meliputi masa lalu dan masa depan, ingin mengganti anak itu dengan anak yang lebih baik dan lebih berbakti, yang akan menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya. Ini adalah bentuk rahmat yang melampaui perhitungan manusia. Mengenai tembok yang diperbaiki itu milik dua anak yatim piatu. Di bawahnya tersimpan harta warisan dari ayah mereka. Jika tembok itu roboh, warga desa yang pelit itu akan mengambil harta tersebut, meninggalkan kedua anak yatim itu tanpa perlindungan finansial. Allah ingin harta itu tetap aman sampai kedua anak yatim itu dewasa, sehingga mereka bisa mengambilnya sendiri. Lalu, Khidir menutup semua penjelasannya dengan kalimat kunci yang mengubah perspektif Musa dan kita semua. "Aku tidak melakukan semua ini atas kemauanku sendiri. Semuanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hal-hal yang tidak bisa kau sabari." Wahai Musa, ilmu melampaui dimensi kisah dalam surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 82 ini menjelaskan bahwa ini adalah kisah dua insan mulia Musa dan Khidir alaihissalam yang mewakili dua jalan ilmu dan dua lapisan realitas. Di balik kisah ini, terungkap tabir alam yang tak terlihat, dimensi yang mungkin belum bisa dijangkau oleh akal dan sains kita hari ini. Para ahli fisika teoretis melalui teori string dan amsir berbicara tentang dimensi ke-6 dan jalur-gelur antar realitas. Konsep ini seakan bersinggungan dengan apa yang disebut Allah dalam surah Al-Kahfi 84 sebagai sababan. Sababan bukan sekadar jalan biasa. Ia adalah jalur ilahi, sebuah ruang rahasia menuju rahasianya. Jika Zulkarnain bisa menembus batas-batas bumi dan langit, dan jika Khidir mengetahui apa yang belum terjadi di masa depan, maka semua itu bukanlah keajaiban yang berasal dari kemampuan makhluk, tetapi semata-mata adalah rahmat dan ilmu langsung dari sisi Allah. Disinilah letak pelajaran terbesarnya, sebuah pencerahan yang melampaui logika, bahwa ilmu Allah melampaui segala batas logika, dimensi, bahkan waktu. Khidir tidak bertindak semaunya sendiri. Ia bertindak karena diperintah oleh Zat yang Maha Tahu masa depan dan takdir, dan Musa, sang Nabi Ulul Azmi, dengan segala ilmunya, masih dituntun untuk bersabar karena ada hikmah yang belum disingkapkan. Kisah Nabi Musa dan Khidir mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini, seringkali kita melihat perahu dilubangi, anak diambil, atau tembok diperbaiki tanpa kita ketahui alasan di baliknya. Kita menilai dengan ilmu 3 dimensi panjang, lebar, dan tinggi, dan waktu yang terbatas. Padahal Allah mengaturnya dari dimensi yang lebih tinggi, yang melihat takdir dan masa depan. Keimanan sejati adalah menerima bahwa di balik setiap takdir yang tampak buruk, ada kebaikan dan hikmah yang lebih besar yang menunggu untuk diungkapkan di masa depan. Kita diajak untuk tidak bertanya, kenapa ini terjadi, tetapi untuk bersabar dan percaya pada rencana Sang Pencipta yang melampaui ruang dan waktu. Pernahkah kita mengalami sebuah kejadian buruk yang justru membuka jalan menuju sesuatu yang baik, tetapi baru kita sadari, bertahan-tahan kemudian? Mungkin, di balik musibah atau keterbatasan yang kita alami, ada perahu yang sedang dilubangi, ada tembok yang sedang diperbaiki oleh hikmah yang tak terjangkau oleh pandangan 3 dimensi kita saat ini. Coba ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Baiklah, untuk kisah yang mengguncang kesadaran dan menantang logika zaman, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan sebarkan video ini pada mereka yang tak puas dengan jawaban biasa. Semoga kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.